Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Mardo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang depth first search. Pertama, kita masuk apa itu depth first search. Adalah teknik pencarian dengan depth first search atau yang sering terkenal DFS. Dengan melakukan ekspansi menuju node yang paling dalam pada tree, node paling dalam dicirikan dengan tidak adanya suksesor dari node itu. Setelah node itu selesai diekspansi, maka node tersebut akan ditinggalkan dan dilakukan ke node yang paling dalam lainnya, yang masih memiliki suksesor yang belum diekspansi. DFS ini tersendiri adalah salah satu algoritma penelusuran struktur graf atau pohon berdasarkan kedalamannya. Simpul ditelusuri dari root kemudian ke salah satu simpul anaknya. Misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Maka penelusuran dilakukan terus melalui simpul anak pertama dari simpul anak pertama level sebelumnya hingga mencapai level terdalam. Setelah sampai di level terdalam, penelusuran akan kembali ke satu level sebelumnya untuk menelusuri simpul anak kedua pada pohon biner atau simpul sebelah kanan, lalu kembali ke langkah sebelumnya dengan menelusuri simpul anak pertama lagi sampai level terdalam dan seterusnya. Kita masuk ke algoritmanya. Pertama, kita kunjungi simpul atau di sini saya buat simbolnya V, yaitu kunjungi simpul W yang bertetangga dengan simpul V. Setelah itu ulangi depth first search mulai dari simpul W. Ketika mencapai simpul U, sedemikian sehingga semua simpul yang bertetangga dengannya yang telah dikunjungi, pencarian dirunut balik atau di backtrack ke simpul terakhir yang dikunjungi sebelumnya dan mempunyai simpul W yang belum dikunjungi. Pencarian berakhir bila tidak ada lagi simpul yang belum dikunjungi yang dapat dicapai dari simpul yang telah dikunjungi. Dari kerjanya terlihat dari gambar di sini. DFS yang pertama V1 dikunjungi 1 through ke DFS 2, DFS 2 dikunjungi kedua through ke DFS 4. Di DFS 4 ini yang dikunjungi 4 through ke DFS 8. Setelah itu di DFS 8 yang dikunjungi through ke DFS yang kelima. Setelah itu di DFS 5 through, maka lanjut ke DFS yang ke-6. Di DFS yang ke-6 ini dikunjungi yang DFS yang ketiga, maka true. Setelah itu di DFS yang ketiga ini dikunjungi ke DFS yang ke-7 true, dan terakhir DFS yang ke-7 ini dikunjungi, maka true. Urutan simpul-simpulnya yang dikunjungi adalah 1, 2, 4, 1, 2, 4, 8, 5, 6, 3 dan 7. Baik, kita lanjut ke flowchartnya. Ini flowchartnya. Kita mulai dari start, kita integerkan node rootnya, kita periksa simpulnya, elemen yang kita tentukan, terus push all successor node-nya. Jika itu stack, kita return. Setelah itu kita return lagi sampai semua yang ingin kita cari sudah tercapai. Di pseudocode-nya kita deklarasikan teaser data, node-nya left and right, di deskripsi data null, node-nya end, the while node is empty, do node if right null, add right, if left null, add left. Setelah itu output data and while. Lanjut ke kompleksitas waktu. Di kompleksitas waktu pada depth first search ini dipresentasikan dalam bentuk big O dalam kurung V tambah E, dimana V ini adalah jumlah node dan E adalah jumlah edge. Di analisa
analisis dari kompleksitas waktu ini, analisis ruang dan waktu dari DVS berbeda berdasarkan wilayah aplikasinya. Dalam ilmu komputer teoritis, DVS biasanya digunakan untuk melintasi seluruh graf dan memiliki waktu sebesar big O V plus E, di mana linear terhadap ukuran graf itu sendiri. Dalam aplikasi DVS juga menggunakan ruang senilai big O dan V dalam situasi terburuk untuk menyimpan tumpukan atau stack dari vertex pada patch pencarian terkini. Begitu juga dengan kumpulan vertex yang telah dijelajahi. Dengan demikian, dalam lingkungan ini batasan ruang dan waktu adalah sama dengan yang berlaku di BVS juga, dan pilihan untuk menggunakan algoritma yang mana di antara keduanya bergantung lebih kepada ciri-ciri dari vertexnya. Itu membedakan kompleksitas waktu DVS dan BVS. Akan tetapi pada penerapan depth first search untuk mencari permasalahan dalam kecerdasan buatan, graf yang dicari seringkali terlalu besar bahkan tak terhingga untuk dijelajahi satu persatu, dan DVS mungkin akan mengalami non-terminasi ketika panjang dari sebuah path pada search tree sama dengan tidak terhingga. Oleh karena itu, pencarian hanya dilakukan pada kedalaman yang dibatasi, dan dikarenakan adanya kesediaan memori yang terbatas, biasanya DVS tidak menggunakan struktur data yang menyimpan kumpulan vertex yang telah dikunjungi. Dalam kasus ini, nilai waktunya bersifat linear dalam jumlah vertex yang telah diperluas dan edge, atau walaupun angka waktu jumlah ini tidak sama dengan nilai ukuran dari graf keseluruhan karena beberapa vertex mungkin telah dicari lebih dari sekali dan lainnya tidak. Tetapi kompleksitas ruang dan waktu pada varian DFS ini hanya sebanding dengan batas kedalamannya lebih kecil dari ruang yang dibutuhkan untuk pencarian ke dalam dari BVS yang menggunakan BVS. Untuk penerapan semacam itu, DVS juga diterapkan lebih baik pada metode-metode teoritis dalam memiliki percabangan yang sama ketika batas kedalaman sesuai tidak diketahui sebagai prioritas utama atau tidak. Setelah selesai kompleksitas waktu, kita masuk ke source code-nya. Di source code ini saya pakai import Java util ArrayList, dan juga di sini import Java util stack. Di sini kita bikin public class node, dimana integer data boolean kita listkan node-nya. Setelah itu kita masukkan this data sama dengan data, this neighbors atau sama dengan new sebagai array list, dan di sini kita bikin public void. Setelah itu public list dan public void. Setelah itu kita masuk ke bagian recursive DVS-nya. Di sini kita masukkan public void DVS system len dengan node.data plus tanda kutip. Di sini kita listkan jika itu true, node mengunjungi node true. For integer i sama dengan 0, i kecil dari neighbors-nya. Dot size ukurannya i++. Setelah itu if n sama dengan 0, maka n mengunjungi visit DVS dalam kurung n. Setelah itu di interactive DVS using stack-nya, sini kita pakai public void DVS using stack. Di sini yang stack-nya node stack new, kita pakai sini while, if, dan juga for. Setelah itu baru kita buat public static void main yang string arg-nya. Di sini kita pakai node-nya, kita buat node-nya. Setelah itu kita setelah selesai buat node-nya, kita masuk ke sistem len. Di sini jika kita menggunakan DVS traversalnya menggunakan using stack,
maka dia akan menghasilkan 40, 20, 50, 70, 60, 30, dan 10. Dan apabila dia menggunakan traversal dari DVS grab using recursion dari node 40 ini, maka dia akan mulai dari 40, 10, 30, 60, 70, 20, dan 50 dari urutan yang telah kita buat yang pertama tadi. Baiklah, cukup sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.